Dan saya perlu ingatkan juga, halo, minta waktu dikit lagi ya, tanggung ini, belum zuhur belum. Begini Bapak Ibu, jangan hulu, jangan berlebih-lebihan dalam agama. Turut masuk begini, NU ini kan demennya ziarah Wali Songo. Hati-hati sekarang Bapak Ibu, kalau ziarah Wali 9, fokus ziarah Wali 9. Mengapa saya katakan harus fokus? Sekarang banyak makam-makam keramat palsu. Alat-alat Mataram di Pringsiwu banyak loh Bapak Ibu, keturunan Mataram itu Pak. Alat-alat Mataram mencatat ada 3.000 makam keramat palsu di Indonesia. Bahkan ada ibu-ibu muslimat ziarah ke makam, nangis-nangis minta syafaat. Ternyata makam itu nggak ada orang yang dikubur di situ. Bekas gundukan teletong kebo, bekas teletong sapi. Doanya udah sampai nangis-nangis ya Bu ya. Hati-hati sekarang banyak makam palsu, termasuk di Pringsewu. Hati-hati Bapak Ibu. Kadang-kadang makamnya palsu. Kadang-kadang begini makamnya asli. Betul, namanya Mbah Jangkung misalnya. Tapi namanya diubah menjadi nama orang lain. Terjadi di Cirebon, makam Syarifah Fatimah. Oh, dipugar habis 200 juta biaya pemugarannya. Udah rame orang ziarah berbes-bes ingin ziarah ke makam Syarifah Fatimah. Ternyata itu makam istrinya tukang tambel ban. Ya nangis yang punya suami, Bu, kata suaminya, itu tuh bukan Syarifah Fatimah, itu bukan Fatimah, itu bini gue. Enggak masalah orang mujarah di sana-sana, mas saya mas senang, kata dia. Tapi jangan diganti namanya Painem, bukan Fatimah. Nah hati-hati sekarang. Dan saya melihat begini Bapak Ibu, ini gulu, maksud saya gulu. Makanya jenengan ziarah harus dibimbing ya. Sudah harus ada tour leadernya, harus ada amir jamaah. Jangan asal ziarah karena sekarang banyak betul makam palsu. Sampai 3.000 Bapak Ibu, banyak betul. Di Lampung saja sudah ditemukan makam palsu. Di Lampung Tengah ditemukan makam palsu. Di Pringsewu juga ditemukan makam palsu. Hati-hati. Dan selalu dibalut dengan keramat. Bahkan saya kaget di Tarim Yaman banyak makam-makam palsu. Bahkan begini, ada makam di Tarim Yaman itu Bapak Ibu udah kayak Ka'bah. Jadi ditawaf kayak Ka'bah. Orang-orang Tarim itu ada yang nggak mau lagi berangkat haji, nggak mau lagi naik haji, nggak mau lagi umroh. Kalau tiba ditanya ngapa Anda nggak mau naik haji, nggak pernah mau umroh? Saya tawaf di makam ini setiap hari. Nabi nongkrong di makam ini. Apa kata Nabi? Nggak perlu datang ke Masjid Nabawi karena aku selalu ada di sini. Ini Pak, kalau orang-orang awam yang ngomong itu kayaknya orang suci, pakai udeng-udeng, janggutnya tekan udel, umpama ya, pakai jubah. Percaya Bapak Ibu, kalau nggak percaya cek di YouTube. Ada satu makam di Tarim Yaman dijadikan tempat tawaf tiap hari, dan selalu diklaim ini makam Faqih Muqaddam. Di makam Faqih Muqaddam ini tiap hari Rasulullah nongkrong di sini. Ini dhallun mudillun, ini sesat, menyesatkan. Hati-hati, jangan sampai kita semua terperdaya. Maka saya mengusulkan kepada pemerintah Republik Indonesia, siapapun yang terlibat dalam sindikasi pemakaman palsu, membuat makam-makam keramat palsu di Indonesia ini, ada baiknya diproses secara hukum, tangkap dan pidanakan. Setuju atau setuju? Tuh pidanakan. Karena itu menipu Bapak Ibu, menipu, bahkan memalsukan sejarah. Nggak boleh dibiarkan sedemikian rupa. Saya khawatir nanti kayak Palestina Bapak Ibu. Palestina itu begitu, Israel menguasai Palestina dengan membuat 3.000 makam palsu leluhur orang Israel. Akhirnya Israel sekarang bisa menguasai Palestina. Apa Indonesia juga mau begitu kan? Hati-hati, kita semua wajib waspada, jangan terperdaya. Baik, bagian terakhir sekali, selain wasatiyah, kita juga wasaton. Apa itu wasaton?
setia kepada negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya ingin sampaikan 2 hadis buat ibu-ibu semua. Halo, halo. Inna ummati la tajtami'u ala dhalalah. Sesungguhnya umatku, kata Nabi, tidak akan bersepakat dalam kesesatan. Idza ra'aitum ikhtilafan, kalau engkau melihat banyak sekali perbedaan, perdebatan, perselisihan di tengah-tengah umat ini, fa'alaikum bisawadil a'zam, maka wajib bagi kalian semua ikut pengikut yang paling mayoritas. Yang paling mayoritas siapa? Kalau Indonesia, kalau di dunia Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau di Indonesia NU dan Muhammadiyah. Halo? Tak ingetin sama ibu-ibu, bilang sama anak-anak ya Bu, Le, bapakmu NU, mamamu NU, buyut-buyutmu NU, Le. Kamu jangan ikut-ikut ngaji kecuali di tempat ngaji NU. Bu, mondok hati-hati. Sekarang banyak pondok tahfizul Quran tapi Wahabi. Salah orang tua kalau anaknya jadi radikal, karena mondoknya tempat Wahabi. Jadi kalau mau mondokin anak, pondokin ke sekolah NU, pesantren NU. Ini mah sekolah di sekolah dasar titik-titik, SMP titik-titik. Tapi diajarin di sana Allahumma ba'id baini, bukan kabiro, bukan wajah tuh. Diajarin di sana sholat wong begini. Ya beda sama orang tuanya. Makanya penting, pokoknya anak-anak jangan sekali-kali masuk pondok-pondok Wahabi, sekolah-sekolah Wahabi. Kalau anak kita jadi Wahabi, salah jenengan mau dimasukkan ke sana. Begitupun yang Muhammadiyah. Nah, bapak Muhammadiyah, mak Muhammadiyah, kakek nenekmu Muhammadiyah, jangan masuk kelompok-kelompok radikal itu. Pesan sama anak-anak, pilih organisasi yang memang setia dengan NKRI, Bapak Ibu. Nah, hadis yang kedua, nanti umat ini akan berfirqah-firqah. Hanya ada satu firqatun najiyah, hanya ada satu firqah yang selamat. Apa itu? Wahiyal jamaah, yakni al-jamaah. Apa itu al-jamaah? Yakni negara. Seandainya Bapak Ibu pening ber-NU kagak, ber-Muhammadiyah tidak, LDII nggak mau berorganisasi, nggak mau berfirqah-firqah, Pak, mau cari aman. Kayak TNI Polri kan nggak mungkin kan jadi NU Muhammadiyah, kan netral kan. Kalau mau aman, kelompok yang paling aman, paling selamat itu kata Nabi, negara. Yang penting kita setia dengan negara Kesatuan Republik Indonesia. Apapun madhabnya, apapun Islamnya, walaupun jambut tekan udel, walaupun jidatnya sampai kapan, tapi dia ngajak kita melawan negara, ngajak kita melawan pemerintah yang sah. Kita boleh mengkritik pemerintah, tapi gak boleh melawan. Dosa Bapak Ibu. Ngajak melawan negara, memberontak kepada negara Kesatuan Republik Indonesia, maka itu sesat, menyesatkan. Karena Islam mengajarkan kepada kita setia kepada negara. Baik, sekarang kita tutup dengan yel-yelan. Siapa kita? Yang kenceng ya. Ulang lagi. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? NKRI, Pancasila, Madaraya, Madaraya, Madaraya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.